Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketiga, amalan yang ketiga itu, kelompok yang ketiga adalah mereka yang memperhatikan ibadahnya, tapi juga mereka memperhatikan hatinya. Ya, penampilan dohir merupakan cermin dari penampilan hatinya, dan mereka memperhatikan amalan hatinya. Mereka terus bagaimana melihat pergerakan hatinya, mereka mewaspadai kapan hatinya mulai menyeleweng. Mereka mulai untuk memeriksa kapan hatinya sudah tidak dalam kondisi sehat, itu diperiksa tiap waktu. Ketika dia ngelihat postingan-postingan, lalu timbul hasad, lalu dia benci sama nikmat yang didapatkan orang lain, dia langsung sadar, waduh, hati saya lagi tidak baik ini. Langsung di-delete aplikasi yang bisa menghantarkan dia kepada ketidaksehatan hatinya. Itu adalah orang yang ketiga, orang yang selalu sensitif terhadap kondisi hatinya. Mereka selalu berbicara dengan kondisi hati. Makanya ibu dan bapak pernah melihat nampak tilas kehidupan seorang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah menjadi ulama besar, lalu ditinggalkan semua yang didapatkan dari kedudukan yang begitu tinggi dan agung, ketika merasa bahwasanya seorang Imam Al-Ghazali itu merasa bahwasanya hatinya ini perlu untuk dijaga. Dia tinggalkan kedudukannya, dia tinggalkan posisinya yang begitu mulia, dia tinggalkan pengajarannya, dia menyendiri, mengasingkan dirinya, dan berkontemplasi pada hatinya ketika dia merasa bahwasanya hatinya ini penuh dengan sesuatu yang kurang benar dan penuh dengan sesuatu yang salah. Inilah kelompok yang ketiga, kelompok yang mereka selalu memperhatikan apa yang paling berharga dalam kehidupan mereka di hadapan Allah. Dan yang paling berharga dalam kehidupan kita di hadapan Allah itu ya masalah hati kita. Mereka sensitif terhadap hatinya. Kalau melihat sesuatu kok sudah mulai benci, dia tidak menyalahkan orang lain. Dia menjaga dirinya, menjaga hatinya. Dia melihat hatinya, waduh hati saya lagi nggak baik ini. Nah itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Banyak orang sering sensitif terhadap sholatnya, sering sensitif terhadap puasanya, sering sensitif terhadap amalan-amalan mahdhah yang dia lakukan pada amalan fisiknya. Tapi banyak di antara orang yang melakukan amalan ibadah fisik, tapi mereka justru tidak pernah memperhatikan amalan pada hatinya. Pergerakan hatinya, kapan hatinya mulai condong ke kiri, kapan hatinya mulai jatuh ke bawah, kapan hatinya sudah mulai kotor, kapan hatinya kemudian sudah mulai mengeras, ketika dia sudah mulai menolak setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Itulah sesuatu yang sebenarnya harusnya jauh lebih peka kita perhatikan. Makanya sekali lagi ya, kalau kita merenungkan hadis ini, maka akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat memperhatikan kondisi hati. Ya, yaitu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha la yangduru ila suwarikum wala yangduru ila ajsadikum walaki yangduru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada fisik kamu, Allah tidak melihat kepada badan kamu, tapi Allah itu melihat kepada hatimu. Berarti hati kita itu disolot terus oleh Allah. Makanya Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah sering menyampaikan di dalam Al-Quran, alimum bidatis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dadamu. Apa yang kamu pikir, apa yang terlintas, apa yang sedang kamu rencanakan, apa yang sedang kamu pikirkan, gejolak apa yang sedang terjadi pada hatimu dan jiwamu, Allah tahu detailnya. Dan kita sering tidak merasa bahwasanya hati kita itu menjadi sorotan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhirnya hadis lain yang berkaitan tentang hadis itu, Rasulullah juga menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, yuhsyarun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan pada apa yang ada di hati mereka dan niat mereka. Perhatikan hati kita. Jadilah orang yang lebih sensitif melihat hati kita. Orang yang mereka mampu melihat hatinya, menyoroti kondisi hatinya, mencela hatinya, lalu dia berusaha memperbaiki, maka dia tidak akan sibuk melihat kekurangan orang lain. Dia tidak sibuk memvonis. Dia tidak sibuk untuk menilai orang lain. Karena apa? Menilai dirinya itu lebih sulit daripada hanya menilai orang lain. Salah kita menilai orang lain tidak akan terkena dosa. Tapi salah kita menilai diri kita sampai akhirnya kita tidak memperbaiki diri, itulah yang menyebabkan kerugian dan kecelakaan kita di hadapan pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami
pentingnya kita mempelajari materi Tazkiyatun Nafs. Kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari halaman yang ke-79. Kita akan mempelajari halaman 79. Ya. Kita akan mempelajari tentang nafsu. Tentunya kita harus paham bahwasanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam salah satu kajian beliau ditulis bahwasanya manusia dalam pusara nafsu itu terbagi menjadi 3. Nah, kita bicara tentang nafsu. Nafsu itu adalah satu perkara yang menghalangi kita melakukan ketaatan. Nafsu itu yang menjadikan kita makan, kita minum, kita berhubungan suami istri, kita memiliki keinginan, itu adalah nafsu. Ya, makanya malaikat tidak memiliki nafsu. Sehingga ketika dia bertamu kepada Nabi Ibrahim itu memberikan contoh terbaik ketika didatangi oleh malaikat. Maka disembelihlah sapi atau disembelihlah domba, disodorkan kepadanya, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu malaikat itu tidak menyentuhnya dan tidak meliriknya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Karena memang malaikat tidak punya nafsu, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk makan. Nah, itulah yang kita harus paham. Nafsu ini adalah perkara yang ada pada kehidupan kita, yang menjadikan kita makan, kita minum, kita memiliki keinginan untuk menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang indah supaya tampak tampan, supaya tampak cantik. Itu semuanya merupakan bagian nafsu. Tentunya apa yang dikerjakan nafsu bisa menjadi perkara yang mubah, tapi perkara nafsu itu bisa mengarahkan kepada kerusakan-kerusakan dan tidaklah rusaknya akhirat kecuali salah satunya karena tidak mampu mengendalikan nafsu yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3. Ada mereka yang diperbudak dengan hawa nafsunya. Jadi mereka betul-betul diperbudak oleh hawa nafsunya, sampai kemudian mereka itu menjadikan Tuhan mereka itu adalah hawa nafsunya. Mereka kemudian diperbudak oleh hawa nafsunya. Ada yang kedua yang mereka berjuang setiap waktunya untuk melawan hawa nafsunya. Terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Ada yang ketiga orang yang sudah mampu menyapih nafsunya, meletakkan nafsunya pada rendahnya kaki kehidupannya, dan dia berjalan sesuai dengan basirah dan sesuai dengan petunjuk. Makanya inilah perkara yang penting. Berarti kita tidak akan mampu menjaga hati kita sampai kita memiliki referensi tentang masalah nafsu yang sebenarnya ini merupakan perkara yang berkaitan tentang hati. Maka setelah kita memahami bahwasanya nafsu adalah yang membuat kita makan, yang membuat kita punya keinginan, panjang angan-angan, dan lain sebagainya, berarti nafsu itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibunuh. Nafsu itu tidak bisa dibunuh. Karena nafsu itu pada dasarnya memang lengket pada setiap ruh kehidupan manusia. Makanya Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan supaya kita membunuh nafsu. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah orang yang menahan nafsu. Ya. Jadi sesungguhnya nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kapan nafsu itu akan hilang, Ustaz? Nafsu itu akan hilang tepat ketika seseorang meninggal dunia. Disitulah nafsu itu akan hilang, mati dia. Bersama dengan ruh yang telah dicabut dari jasad. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.